Baik, kita sekarang berada di materi Machine Learning Basic. Nah, kenapa perlu pembelajaran mendalam adalah jenis pembelajaran mesin tertentu untuk memahami di mana metode deep learning dengan baik. Seseorang harus memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip dasar machine learning. Learning algorithm, yaitu algoritma pembelajaran mesin, di sini adalah algoritma yang mampu belajar dari data. Nah, tapi apa yang kita maksud dengan belajar? Pada Mitchell tahun 1997, dia memberikan definisi ringkas, yaitu sebuah program komputer dikatakan belajar dari pengalaman, yaitu di sini E, sehubungan dengan beberapa kelas tugas, yaitu T, dan ukuran kinerja, yaitu P, jika kinerjanya pada tugas di T yang diukur dengan P, berarti meningkat dengan pengalaman berdasarkan E. Nah, task pada T dalam definisi kata tugas yang relatif formal, yaitu proses pembelajaran itu sendiri bukanlah tugas. Nah, belajar adalah cara kita mencapai kemampuan untuk melakukan tugas. Misalnya, jika kita ingin robot bisa berjalan, maka tugasnya adalah berjalan. Kita dapat memprogram robot tersebut untuk belajar berjalan, atau kita dapat mencoba langsung menulis program atau sintak programming yang menentukan cara berjalan secara manual. Selanjutnya, performance measure atau dinotasikan dengan P, yaitu di sini untuk mengevaluasi kemampuan algoritma pembelajaran mesin. Nah, harus merancang ukuran berupa kuantitatif kinerjanya. Nah, biasanya ukuran kinerja dinotasikan dengan P khususnya pada task atau T yang dilakukan oleh by system. Nah, untuk tugas seperti klasifikasi dengan input yang loss dan transkripsi, kita sering mengukur keakuratan atau akurasi model. Nah, akurasi hanyalah proposisi contoh yang modelnya menghasilkan keluaran yang benar. Nah, selanjutnya experience, yaitu E, yaitu algoritma pembelajaran mesin yang dalam kategorikan secara luas sebagai tidak diawasi atau unsupervised atau diawasi supervised oleh pengalaman by experience, seperti apa yang boleh mereka miliki selama proses pembelajaran. Nah, dalam sebagian besar algoritma pembelajaran dapat dipahami sebagai pengalaman atau experience oleh seluruh kumpulan data atau dataset. Nah, terkadang disebut sebagai contoh titik data atau data point. Nah, salah satu kumpulan data yang tertua oleh ahli statistik dalam penelitian pembelajaran mesin di sini adalah data iris Fisher 1936. Ini adalah kumpulan pengukuran berbagai bagian dari 150 tanaman iris. Nah, setiap tanaman individu sesuai dengan satu contoh, yaitu ciri-cirinya setiap contoh adalah ukuran di setiap bagian tumbuhan seperti panjang, lebar, panjang petal, dan lebar petal. Nah, kumpulan data juga tercatat spesies mana yang dimiliki oleh setiap tanaman. Nah, 3 spesies berbeda terwakili dari keseluruhan kumpulan data. Nah, di sini adalah gambaran di mana artificial intelligence, machine learning, dan deep learning menjadi subset suatu bagian. Nah, pembelajaran mesin atau machine learning berarti mengajarkan komputer untuk belajar dari pengalaman tanpa secara eksplisit memberitahu mereka apa yang harus dilakukan.
Nah, memungkinkan komputer untuk menganalisis sejumlah besar data, menemukan pola, dan membuat prediksi atau keputusan berdasarkan apa yang telah mereka pelajari. Dalam pembelajaran mesin, membantu komputer menjadi lebih cerdas dan lebih efisien dalam seiring berjalannya waktu. Nah, dalam memahami AI, machine learning, dan deep learning dalam gambaran sederhana ini, nah contohnya di AI. Nah, kecerdasan buatan merujuk pada mesin atau sistem komputer yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Lalu machine learning atau pembelajaran mesin di sini adalah bagian dari AI di mana komputer belajar dari data dan meningkatkan kinerjanya dari waktu ke waktu tanpa diprogram secara eksplisit. Ini membantu mereka membuat prediksi atau keputusan berdasarkan pola dalam data. Nah, sedangkan deep learning atau pembelajaran mendalam adalah pembelajaran dari bagian mesin learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan yang terinspirasi dari otak manusia. Ini memungkinkan komputer untuk mempelajari pola yang kompleks dan membuat prediksi yang akurat atau mengenali pola dalam bidang seperti pengenalan gambar dan suara. Nah, di sini dalam membedakan pembelajaran mesin dari pemrograman tradisional, pembelajaran mesin berbeda dari pemrograman tradisional dalam hal yang sangat penting. Dalam pemrograman tradisional, pengembang memberikan instruksi eksplisit kepada komputer untuk diikuti. Namun, dalam pembelajaran mesin, komputer belajar dari data dan menemukan aturannya sendiri. Nah, dalam pembelajaran mesin menggunakan algoritma untuk mempelajari pola dari data dan membuat prediksi. Kemampuan untuk belajar dan beradaptasi ini memungkinkan model pembelajaran mesin untuk menangani data yang kompleks dan tidak teratur, sehingga menemukan informasi yang tersembunyi dan menyelesaikan masalah sulit yang tidak dapat ditangani dengan mudah oleh pemrograman tradisional. Nah, dalam siklusnya pembelajaran mesin, yang pertama yaitu collecting data atau pengumpulan data yang relevan dari berbagai sumber seperti basis data, file, atau API yang digunakan untuk melatih model. Yang kedua, pra-pemrosesan data yaitu cleaning atau membersihkan dan mengubah data yang dikumpulkan agar berada dalam format yang sesuai untuk algoritma pembelajaran mesin. Nah, ini mungkin melibatkan penanganan nilai yang hilang atau value loss, menghapus pencilan, serta penskalaan atau normalisasi fitur. Yang ketiga, rekayasa fitur, yaitu memilih atau membuat fitur yang paling informatif dari data yang tersedia. Yang keempat, training model atau pelatihan model. Di sini menggunakan data yang telah dipraprosesan untuk melatih model pembelajaran mesin, sehingga model belajar dari data masukan dan berusaha menemukan pola atau pattern dan membuat prediksi berdasarkan contoh yang diberikan. Lalu yang kelima, evaluasi model. Nah, di sini menilai kinerja model yang telah dilatih menggunakan metrik evaluasi. Langkah ini membantu memahami seberapa baik model bekerja dan apakah diperlukan penyesuaian atau perbaikan. Nah, yang keenam, optimisasi model, yaitu di sini menyempurnakan model secara iteratif untuk meningkatkan kinerjanya. Nah, ini dapat melibatkan penyesuaian hyperparameter atau pengaturan yang mengontrol proses pembelajaran atau mencoba algoritma yang berbeda untuk menemukan konfigurasi yang terbaik. Yang ketujuh, penerapan model, yaitu mengintegrasikan model yang telah dilatih ke dalam lingkungan produksi, di mana model dapat digunakan untuk membuat prediksi pada data baru yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dan kedelapan, pemantauan dan pemeliharaan secara terus-menerus memantau kinerja model di lingkungan produksi, memastikan model tetap akurat dan handal. Nah, selanjutnya pembelajaran terawasi atau supervised learning, di mana di sini algoritma pembelajaran mesin dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis berdasarkan proses dan tujuan pembelajarannya.
Mari kita jelajahi 3 kategori utama pembelajaran terawasi, pembelajaran tidak terawasi, dan pembelajaran penguatan. Dalam pembelajaran terawasi atau supervised learning, pembelajaran terawasi adalah jenis pembelajaran mesin di mana algoritma belajar dari data yang diberi label. Data yang diberi label berarti bahwa setiap titik data masukan dipasangkan dengan nilai output atau target yang benar. Nah, algoritma belajar untuk memetakan masukan kekeluaran berdasarkan data yang diberi label. Nah, dalam pembelajaran terawasi, algoritma dilatih menggunakan dataset yang terdiri dari pasangan input-output. Nah, algoritma belajar dari contoh-contoh tersebut dengan menemukan pola dan hubungan antara masukan dan keluaran yang sesuai. Nah, algoritma mengeneralisasi dari data training untuk membuat prediksi atau keputusan pada data yang belum terlihat atau data akan datang. Contohnya, jika kita ingin memiliki dataset image yang diberi label sebagai cat atau dog, algoritma pembelajaran terawasi dapat belajar untuk mengklasifikasikan image baru sebagai kucing atau anjing berdasarkan pola yang ditemukan dalam data training. Nah, dalam pembelajaran tidak terawasi atau unsupervised learning, di mana pembelajaran tidak terawasi melibatkan pembelajaran dari data yang tidak diberi label, di mana algoritma berusaha menemukan pola, struktur, atau hubungan dalam data tanpa diberikan label atau nilai target. Goalnya atau tujuannya adalah untuk mengungkap wawasan yang tersembunyi dan menemukan struktur yang melekat dalam data. Contohnya, dalam tugas segmentasi pelanggan, algoritma pembelajaran tidak terawasi dapat mengelompokkan pelanggan ke dalam segmen-segmen yang berbeda berdasarkan perilaku dan preferensi pembelian mereka. Nah, memungkinkan strategi pemasaran disesuaikan dengan segmen-segmen tersebut. Nah, selanjutnya pembelajaran penguatan atau reinforcement learning, di mana di sini pembelajaran penguatan melibatkan agen yang belajar berinteraksi dengan lingkungan untuk memaksimalkan sinyal imbalan atau reward. Agen belajar melalui trial and error melalui mekanisme umpan balik berupa penerimaan reward atau imbalan atau punishment atau hukuman berdasarkan tindakannya. Nah, konsep imbalan dan agen dalam pembelajaran penguatan, agen melakukan tindakan di lingkungan dan menerima umpan balik berupa imbalan atau hukuman. Nah, tujuannya adalah untuk mempelajari kebijakan optimal, yaitu urutan tindakan yang menghasilkan imbalan kumulatif tertinggi dari waktu ke waktu. Contohnya, sebuah robot otonom yang belajar menavigasi labirin dapat menggunakan pembelajaran penguatan untuk menemukan jalur terpendek atau shortcut ke tujuan dengan menerima imbalan untuk mencapai tujuan dan hukuman untuk menabrak rintangan. Nah, dalam pembelajaran terawasi dapat dibagi lebih lanjut menjadi 2 kategori utama, yaitu regresi dan klasifikasi. Nah, regresi di sini jenis pembelajaran terawasi di mana tujuan utama adalah memprediksi nilai kontinu atau numerik. Dalam regresi, algoritma mempelajari hubungan antara fitur masukan dan variabel target kontinu. Goals-nya atau tujuannya yaitu regresi untuk menemukan fungsi yang memetakan variabel masukan ke variabel output kontinu. Algoritma belajar dari data training yang diberi label dan memperkirakan hubungan antara fitur dan variabel target. Lalu selanjutnya klasifikasi. Di sini jenis pembelajaran terawasi di mana tujuan utamanya adalah memprediksi label kelas discrete atau kategorikal untuk data masukan. Dalam klasifikasi, algoritma mempelajari batas keputusan atau pola dalam data untuk menetapkan instan masukan ke kelas atau kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Goals-nya adalah klasifikasi mempelajari fungsi pemetaan dari fitur masukan ke variabel output kategorikal. Dalam algoritma belajar dari data training yang diberi label di mana setiap instan masukan dikaitkan dengan label kelas.
Nah, pembelajaran tidak terawasi dapat dibagi lebih lanjut menjadi dua kategori utama, yaitu klasterisasi dan asosiasi. Nah, dalam klasterisasi atau clustering, jenis pembelajaran tidak terawasi di mana tujuannya adalah untuk menemukan pola atau pengelompokan bawaan dalam data tanpa pengetahuan sebelumnya tentang label kelas. Nah, algoritma klasterisasi bertujuan membagi dataset menjadi subkelompok atau klaster yang bermakna berdasarkan kesamaan titik data. Tujuannya adalah klasterisasi yaitu mengidentifikasi kesamaan di dalam titik data yang berada dalam klaster yang sama dan perbedaan antara klaster-klaster yang berbeda. Algoritma klasterisasi mengelompokkan titik data yang lebih mirip satu sama lain daripada dengan titik data di klaster lain. Nah, selanjutnya yaitu asosiasi. Nah, asosiasi di sini adalah jenis pembelajaran tidak terawasi di mana tujuannya adalah untuk menemukan hubungan atau asosiasi yang menarik antara variabel dalam dataset besar. Aturan asosiasi membantu mengidentifikasi pola umum dan ketergantungan di antara berbagai item. Nah, tujuannya adalah analisis asosiasi untuk menemukan hubungan antara item dalam dataset dan menentukan seberapa sering item-item tersebut muncul bersama, sehingga hubungan ini sering kali dinyatakan sebagai aturan jika maka, di mana kehadiran satu item menyiratkan kehadiran item lainnya. Nah, selanjutnya yaitu overfitting dan unfitting dalam kompleksitas model dan generalisasi. Nah, di sini ada overfitting, underfitting, dan optimal fitting, di mana overfitting dan underfitting adalah pembelajaran mesin yang terkait dengan menemukan keseimbangan yang tepat antara kompleksitas model dan generalisasi. Nah, overfitting terjadi ketika model menjadi terlalu kompleks dan mulai terlalu mendekati data pelatihan. Nah, akibatnya model menangkap noise dan pola yang tidak relevan yang ada dalam data pelatihan yang mengarah pada kinerja yang buruk pada data yang belum terlihat. Nah, overfitting sering terjadi ketika model memiliki terlalu banyak parameter atau ketika data pelatihannya terbatas. Nah, underfitting terjadi ketika model terlalu sederhana untuk menangkap pola yang mendasari data. Nah, model gagal mempelajari kompleksitas yang ada dalam data pelatihan dan menghasilkan kesalahan pelatihan dan pengujian yang tinggi. Nah, tujuannya adalah menentukan titik optimal antara overfitting dan underfitting dengan menyelesaikan kompleksitas model. Nah, teknik seperti regularisasi dan cross validation dapat membantu mengatasi masalah overfitting dan underfitting dengan mengontrol kompleksitas modelnya. Nah, dalam fleksibilitas model, di mana di sini yaitu membangun model pembelajaran mesin untuk membuat prediksi. Jadi saat melatih model ada dua pertimbangan utama, yaitu bias dan variansi, di mana bias mengacu pada kesalahan yang diperkenalkan dengan menyederhanakan model terlalu banyak. Model dengan bias tinggi terlalu menyederhanakan hubungan antara fitur dan variabel target. Nah, model ini mengasumsikan hubungan yang sederhana meskipun data sebenarnya lebih kompleks. Nah, hal ini dapat menyebabkan model menjadi terlalu kaku dan tidak mampu menangkap pola penting dalam data. Sedangkan variansi di sisi lain mengacu pada kesalahan yang diperkenalkan dengan membuat model terlalu kompleks. Nah, model dengan variansi tinggi mencoba untuk menyelesaikan data pelatihan yang terlalu dekat, menangkap noise dengan pola yang tidak relevan, sehingga model ini mungkin menghafal contoh training atau pelatihan tetap gagal untuk menggeneralisasi dengan baik pada data yang belum terlihat. Nah, maka dari itu di sini muncul trade-off. Karena mengurangi satu jenis kesalahan seringkali menyebabkan peningkatan kesalahan lainnya. Dengan kata lain, jika mengurangi bias dengan
membuat model lebih kompleks akan meningkatkan variansi karena model menjadi lebih sensitif terhadap variasi dalam data pelatihan. Nah, jika mengurangi variansi dengan membuat model kurang kompleks akan meningkatkan bias karena model mungkin tidak menangkap semua pola penting dalam data. Nah, tujuannya adalah menemukan keseimbangan yang tepat antara bias dan variansi, menginginkan model yang cukup kompleks untuk menangkap pola yang relevan tetapi tidak terlalu kompleks sehingga model hanya cocok pada noise atau detail yang tidak relevan. Nah, berarti secara keseluruhan kesimpulannya adalah dalam pembelajaran mesin telah merevolusi berbagai industri dengan memungkinkan komputer belajar dari data dan membuat keputusan cerdas tanpa pemrograman secara eksplisit. Nah, seiring dengan kemajuan teknologi, pembelajaran mesin akan memainkan peran semakin signifikan dalam membentuk masa depan dan mendorong inovasi di berbagai bidang. Nah, baik, sekian, terima kasih. Kita